Dalam deskripsi video ini ada link download buku rekam jejak aksi belajar yang bisa memonitoring batas pembelajaran kamu. Dan juga ada link download buku Durus Lughah Arabiyah jilid 1 beserta buku panduannya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammad bin Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-14. Ad-Darsur Rabi'a Asyar, pelajaran yang ke-14. Taib. 14 itu bahasa Arabnya arba'ata asyara. Arba'ata asyar, tetapi kalau dia sudah menjadi ke-14 menjadi ar-rabi'a asyar. Taib, huna hiwarun bainal fityah wa hamid. Ya, percakapan antara fityah artinya para pemuda, dan hamid. Assalamualaikum. Ya, keselamatan bagi kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi kalian juga, atau atas kalian juga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahannya dari Allah. Kaifa haluka ya ammi? Ya, ahadul fityati mengatakan ahadul fityah. Ahadul fityah artinya ya salah satu dari para pemuda. Kaifa haluka ya ammi? Kak. Kenapa Kak? Di sini karena yang diajak bicara si am. Am itu artinya paman, ya. Bagaimana kabarmu wahai pamanku? Ya, paman di sini bukan berarti adalah pamannya yang sebenarnya, ya, karena orang Arab biasanya memanggil ya orang-orang yang tidak dikenal itu dengan kata am, atau dengan bahasa kita adalah bapak, ya, bapak atau om, ya, orang-orang yang tidak kita kenal itu kita panggil dengan sebutan-sebutan tersebut, ya, sebagaimana orang Arab itu menyebutnya am, itu adalah orang yang biasanya tidak dia kenal. Taib. Ana bi khairin walhamdulillahi. Ya, saya baik-baik saja, alhamdulillah. Kaif halukum? Ya, bagaimana kabar kalian? Man antum? Ya, siapa kalian? Dia juga tidak tahu ya siapa mereka ini. Ya, kaif halukum? Bagaimana kabar kalian? Ini kita akan ambil juga. Ya, antum juga kita akan ambil pada latihan nanti. Kum artinya kalian, antum sama artinya kalian juga. Kaif halukum? Bagaimana kabar kalian? Siapa kalian? Man antum? Nahnu abna'ud dukturi Musa. Kami adalah anak-anaknya Dr. Musa. Kami adalah anak-anaknya dokter, ya, bernama Musa. Dokter itu bernama Musa. Jadi si dokter itu adalah si Musa, dan si Musa itu adalah dokter. Ya, bukan doktornya si Musa. Ini nanti beda lagi susunannya. Baik. Kami adalah anak-anaknya Dr. Musa, ya, dokter yang bernama Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban, ya, selamat datang. Ini kita artikan selamat datang. Ya, ahlan wa sahlan itu ya biasanya kalau kita menjelaskan, ahlan wa sahlan adalah sebuah ungkapan yang diucapkan selamat datang ketika tidak ada perjanjian. Ya, ketemunya di pasar, ahlan wa sahlan. Tapi kalau marhaban, ya, dari kata rahaba yurahibu, disambut, ini ada persiapan. Misalnya kita mau sambut tamu di bandara, kita sudah tahu dia mau datang, ketemunya marhaban, ya, selamat datang, ya, dengan sebuah penyambutan. Nah, itu perbedaan antara ahlan wa sahlan dan marhaban, ya, terhib. Maka disebut dengan terhib Ramadan, ya, penyambutan bulan Ramadan. Abukum sediki, bapak kalian sediki adalah temanku. Ingat, kata adalah dalam bahasa Arab itu tidak ada, ya, dia akan kita maknai, ya, tersirat dalam kalimat. Jadi pandai-pandai ya melihat ini ada kata adalah di sini. Abukum sodiki, bapak kalian temanku. Maksudnya apa? Bapak kalian adalah temanku. Aina ammukum, ya, asy-syaikhu Isa, di mana, ya, paman kalian, ya, yang bernama Syekh Isa, Syekh Isa. Ahaduhum, ya, ahaduhum artinya salah satu dari fityah tadi, para pemuda mengatakan huwa maridun, ya, dia lagi sakit. Huwal ana fil mustashfa, dia sekarang lagi di rumah sakit. Nah, syafahullahu, ya, semoga Allah menyembuhkan, syafa menyembuhkan dia. Semoga Allah menyembuhkan dia. Ini kita akan ambil nanti dalam latihan, ya. Di sini kita menerjemahkan saja dulu. Taib. Man hadhihi tiflatul lati ma'akum? Ya, siapa anak kecil ini? Anak kecilnya anak kecil perempuan. Siapa anak kecil ini yang bersama kalian? Ya,
Hiya ukhtuna, dia adalah saudari kami. Ukhtuna, saudari kami. Nah, itu artinya kami. Masmuha, ya, siapa namanya? Masmuha, seperti yang sebelumnya sudah kita pelajari ya. Masmuha, siapa namanya? Ismuha Laila, ya, namanya adalah Laila. Aina baitukumul jadidu, ya, di mana ya rumah kalian yang baru? Rumah kalian baitukum, rumah kalian al jadidu yang baru. Baitunal jadidu, ya, rumah kami yang baru. Qoribun, dekat, minal matori, dari bandara. Ya, minal matori artinya dari bandara. Tayyib. Oke, ini kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya supaya tidak terlalu panjang. Baik, kita lanjutkan ya pada video sebelumnya sampai di sini minal matori. Nah, dari bandara ini artinya apa? Bandara. Ya, nanti dalam buku panduan juga ada kosakata baru ya, silakan dilihat. Kemudian kata Hamidun, antum fil madrasati tsanawiyati, apakah kalian di sekolah sanawiyah? Sanawiyah artinya SMA. Ya, bukan SMP tapi SMA. Kemudian salah satu dari mereka mengatakan la nahnu bil jami'ati, ya, tidak, ya, kami di universitas. Ana, ya, kata salah satu dari mereka, ana fi kulliyatil handasati, ya, saya di fakultas. Ini artinya apa? Fakultas. Kuliah artinya fakultas, al handasa teknik. Ya, saya di fakultas teknik. Wa Mahmudun fi kulliyati, dan Mahmud di fakultas. Oke, kita lanjut sini. At-tibbi. Tibbi artinya kedokteran. Ya, kedokteran. Wa Ibrahimu fi kulliyati syari'ati, ya, kulliyati syari'ati, dan Ibrahim di fakultas syariah. Wa Yusufu fi kulliyati tijarati, dan Yusuf di fakultas perdagangan, ya, fakultas bisnis. Tijar artinya bisnis, ya. Baik, berikutnya kata Hamid, man zalikal fata alladhi fi sayyaratikum, ya, siapa, ya, pemuda itu? Pemuda yang mana, ya? Yang di sayyaratikum, yang di mobil kalian. Kemudian Mahmud, ya, menjawab, huwa zamili, ya, dia adalah temanku. Ya, kemudian qala Hamidun, min aina huwa, dari mana dia? Huwa min Ingkalter, ya, dia dari Inggris. Masmuhu, ya, masmuhu, siapa nama dia atau siapa namanya? Ismuhu William, namanya adalah William. William. Amuslimun huwa, ya. Kemudian Hamid bertanya, amuslimun huwa, apakah dia seorang muslim? Aslinya adalah ahwa muslimun, ya, kemudian ini dibalik menjadi amuslimun huwa. Kemudian Mahmud menjawab, la huwa nasraniyun, tidak, dia orang Nasrani, ya. Abuhu ustadzi, bapaknya adalah ustadku. Oke, hati-hati di sini, ya. Ustadz dalam bahasa Arab itu artinya bisa bermakna guru, ya, dan guru di sini bersifat umum, mau guru dia guru agama, guru atau dosen, ya, kita artikan dosen. Dosen dalam ilmu dunia atau dalam ilmu agama namanya ustadz, ya, dalam bahasa Arab. Jadi ustadz itu, ya, sekarang kita buka lagi mindset kita bahwa ustadz itu tidak bermakna guru untuk guru agama saja, tapi ustadz itu dalam bahasa Arab dia bermakna dosen apapun, ya, dalam ilmu apapun. Ismuhu ad-dukturu Edwardu, ya, namanya adalah Dr. Edward. Kemudian sini ada dalam kurung, ya, yahdihimallahu ilal islami, ya, semoga Allah memberikan, yahdi artinya memberikan hidayah, hima mereka berdua, Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka berdua kepada Islam, ya, yahdihimallahu ilal Islam, itu artinya seperti itu. Kemudian kata Hamid, adzahabtum ilal mustashfa li ziyarati ammikumul yawma, ya, adzahabtum, apakah kalian telah pergi ke rumah sakit, ya, untuk ziarah, mengunjungi ammikum,
Ya, paman kalian al-yauma hari ini. Naam, zahabna. Iya, kami telah pergi. Tayyib. Sampai di situ ya. Kita akan ketemu pada tamrin di video berikutnya. Tayyib. Kita lanjutkan pada tamarinu. Latihan-latihan ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Wahid, man antum? Ya, siapa kalian? Ya, kalau ditanya siapa kalian, ya maka ini man antum ini bukan nama ya, tapi lebih pada mungkin profesi atau dalam hiwar sebelumnya itu menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anaknya syekh ini, kami adalah cucunya si ini, ya seperti itu. Nah, maka di sini kita akan jawab man antum ya, siapa kalian? Mungkin kita akan jawab nahnu ya, bisa dengan profesi nahnu mudarrisuna. Nahnu mudarrisuna ya, karena yang ditanya antum jadi bukan ana mudarrisun tapi nahnu. Nahnu artinya kami. Atau bisa dengan seperti yang dalam hiwar nahnu abna ya, nahnu abna'ud doktur Musa. Nahnu abna'ud dokturi Musa. Nah, nahnu abna'ud dokturi Musa. Nahnu, bentar, kita tulis yang lebih bagus ya. Nahnu abna'ud dokturi Musa. Nah, nahnu abna'ud dokturi Musa. Kami anak-anaknya Doktor Musa. Doktor Musa. Tayyib. Jadi kalau ditanya man dalam bahasa Arab itu biasanya bukan nama ya, tapi biasanya profesi atau siapa kita, pokoknya selain nama. Aina baitukum ya, di mana rumah kalian? Jawabannya baituna. Ya, di sini kita akan belajar bagaimana cara menjawab atau bertanya kalian sama kami. Di mana rumah kalian? Ya, yang sebelumnya kita sudah pernah belajar bagaimana di mana rumah kamu. Karena rumah kalian ya, baitukum. Baituna misalnya fi Jakarta, ya, rumah kami di Jakarta ya. Man rabbukum, jadi baituna fi ya, kalau ditanya aina itu jawabannya nanti menjadi fi aina ya. Kemudian man rabbukum, siapa Tuhan kalian ya, siapa Tuhan kalian ya, rabbunallahu, Tuhan kami adalah Allah. Tuhan kami adalah Allah, tulisannya begini aja. Rabbunallahu, Rabbuna Allah. Tuhan kami Allah. Tuhan kami adalah Allah. Diselipkan kata adalah di situ ya. Tapi berikutnya ini tidak sesuai hiwar ya. Tidak sesuai hiwar karena ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada dalam hiwar ya. Ma lugatukum ya, apa bahasa kalian? Lugotuna ya, bahasa kami. Lugotuna ya, bahasa kami al-Indonesia atau al-Andonesia, al-Andonesia tuh ya, andu ya, andu atau indu, tapi kebanyakan ya orang Arab mengatakannya andu. Indonesia, lugatunal Indonesia. Tayyib. Berikutnya aina madrasatukum ya, aina madrasatukum, di mana sekolah kalian? Jawabannya, jadi kita belajar ini sebenarnya bagaimana cara menjawab ya, seperti yang Anda bilang tadi, lugatukum, lugotuna, madrasatukum, madrasatuna ya, madrasatuna fi Bikasi ya, fi Bikasi ya, fi Bikasi, Bekasi ya. Ini sebagai contoh ya, nanti diisi dengan sesuai dengan keinginan antum.
Kemudian di sini antum muslimuna, apakah kalian orang-orang muslim? Jawabannya nahnu. Na'am ya, na'am dulu. Na'am. Na'am nahnu muslimuna. Sama ya. Muslimuna, muslimuna karena dia bentuknya bentuk jamak. Na'am nahnu muslimuna. Aywa. Na'am nahnu muslimuna. Na'am ya. Nahnu muslimuna. Oke, seperti ini tulisannya. Tayyib. Oke, nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya ya. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Oke, kita lanjutkan rakam sab'ah ya, nomor 7. Afi baitikum, afi baitikum. Afi ada huruf jar menjadi baiti. Kum kalian. Afi baitikum, apakah di rumah kalian ada hadikotun ya. Kalau ada kata ada itu bisa kita selipkan kata ada, biasanya dia marfu ya atau dhammah. Afi baitikum hadikotun, apakah di rumah kalian ada kebun? Ya, kalau ada berarti kita jawab na'am. Fi ya, na'am. Fi baitina, fi baitina gini ya. Fi baitina, di rumah kami, iya di rumah kami ada kebun. Fi baitina hadiqatun. Fi baitina hadiqatun. Iya, di rumah kami ada sebuah kebun. Kalau tidak ada ya, maka ini tinggal tambahkan ma di depan. Afi baitikum hadiqatun, la. Ini kalau kita jawab la ya. Kalau jawabannya la, berarti la. Ma fi. Tambahkan ma di depan, ini akan menjadi negatif. Sebagaimana indah ya. Indi qalamun. Ma indi qalamun. Saya tidak punya pulpen. Ya. Ma fi baitina hadiqatun. Ma fi baitina hadiqatun. Jadi tinggal tambahkan huruf ma di depan, maka ini menjadi negatif. Nah, berikutnya rakam 8. A'indakum sayyaratun? A'indakum sayyaratun, apakah kalian mempunyai mobil? Apakah kalian mempunyai mobil? Nah, jawabannya kalau ada berarti jawabannya na'am. Indana. Ya, indakum menjadi indana. Indana sayyaratun. Iya, ya, kami mempunyai mobil. Nah, kalau tidak ada, jawabannya la. Tinggal tambahkan ma. Ma indana. Ma indana sayyaratun. Ma indana sayyaratun. Aywa. Tayyib. Berikutnya rakam 9. Aina mudarrisukum ya, di mana guru kalian? Aina mudarrisukum, di mana guru kalian? Nah, ini kita tinggal jawab misalnya di mana ya. Mudarrisuna ya, sebenarnya kita belajar, yang kita pelajari di sini adalah bagaimana mengungkapkan kepemilikan kalian sama kepemilikan kami ya, kalian dan kami. Aina mudarrisukum ya, mudarrisuna fi ya, mudarrisuna fi Jakarta atau mudarrisuna fil madrasah bisa. Mudarrisuna fi baitihi bisa ya, fil madrasah. Guru kami ada di sekolah atau guru kami ada di rumahnya. Ya, bahasa Arab tadi mudarrisuna fi baitihi, fi baitihi. Ini kelebihannya. Fi baitihi, baitihi ya, fi baitihi ya, guru kami ada di rumahnya ya, ada di rumahnya. Tayyib.
Berikutnya raqam 10. A antum mudarrisuna? Apakah kalian para guru? Kalau jawabannya na'am, ya tinggal, kalau iya tinggal jawab na'am. Na'am. Nahnu. Ya, ini kita latih ya. Nahnu mudarrisuna. Nahnu mudarrisuna. Kalau tidak, ya, tinggal tambahkan ma bisa, ya. La ma nahnu, tapi pakai bi ya. La ma nahnu bi mudarrisina. Bi mudarrisina. Itu kalau jawabnya pakai la. Ini kita jawabnya di sini masih berlatih pakai na'am. La ma nahnu bi mudarrisina. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dalam gua Hira, ya, dalam gua Hira disuruh baca ikra, ikra. Kemudian kata Rasulullah, ma ana biqari, ma ana biqari. Itu bisa ada multi tafsir ya. Ma ana biqari artinya apa yang saya baca, atau ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Ma nahnu bimudarrisina, ya, kami bukan para guru. Nah, baik. Kita lanjutkan pada video berikutnya untuk latihan berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada at-tamrinu tsani, latihan yang kedua, iqra waktub. Di sini ingat ya, kita sedang belajar tentang dhamir nahnu dan dhamir antum. Ya, entah dia mau di depan ya berdiri sendiri nahnu artinya kami, atau ada di belakang ya Rabbuna, Tuhan kami. Begitupun dengan kata antum ya. Tadi antum ada di atas. Ini antum sama ketika dia berada di belakang menjadi kum. Antum kalian, kum juga bermakna kalian tapi untuk kepemilikan. Nah, itu yang kita bahas sekarang, dan ini kita akan mencoba membaca ya bacaan-bacaan yang ada dhamir-dhamir ini. Wahid, nahnu muslimuna, ya, kami adalah orang-orang muslim. Allahu rabbuna, di sini dhammah ya. Jadi perhatikan, kalau tidak ada yang mempengaruhi maka dia marfu atau dhammah. Allahu rabbuna, Allah adalah Tuhan kami. Wal islamu dinuna, dan Islam adalah agama kami. Wan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna, dan Nabi Muhammad bukan nabinya Muhammad, tetapi nabi yang namanya Muhammad. Perhatikan di sini ada alif lam, kemudian datang setelahnya nama. Ya, itu cara menyebutkan seperti kita mau bilang asy-syaikhu. Ya, seperti yang kita sudah ambil pada video asy-syaikhu Muhammadun. Asy-syaikhu Muhammad artinya adalah syekh yang bernama Muhammad. Ini nabi yang bernama Muhammad, Nabi Muhammad ya. Karena ada susunan lain, kalau tidak pakai alif lam maka dia akan bermakna, kita bilang Syaikhu Muhammadin, nanti menjadi Muhammadin. Ini susunannya adalah idhofah. Ini bermakna syekhnya Muhammad, syekhnya si Muhammad. Jadi beda antara syekh yang bernama Muhammad sama syekhnya Muhammad. Itu susunannya berbeda dalam bahasa Arab. Baik. Wan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan ya, rasuluna, rasul kami. Ya, utusan dari Allah untuk kami gitu ya. Wal Qur'anul Karimu kitabuna, dan Al-Qur'anul Karim adalah kitab kami ya. Kitabuna, kitab kami. Wal Ka'batu kiblatuna, dan Ka'bah adalah kiblat kami. Ya, kiblat kami artinya arah ya, satu tujuan kami semua orang muslim itu menghadap ke Ka'bah ketika dia sholat. Wal Ka'batu kiblatuna wal arabiyyatu lugatuna, dan bahasa Arab adalah bahasa kami. Nah, baik, ini lumayan panjang, nanti kita akan lihat sampai nomor berapa ya, bisa kita ambil per potongan-potongan kecil. Aina mudarrisukum ya ikhwanu, di mana guru kalian wahai saudara-saudara. Mudarrisukum ya, karena yang diajak bicara ini jamak.
di mana guru kalian. Kharajal ana minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Sekarang telah keluar dari kelas dan pergi ke pimpinan. Nah, tayyib. Rakam salasah. Fi ayyi syari'in, sampai di sini ya. Fi ayyi syari'in baitukum. Ya, di jalan apa? Di syari' jalan, ai ini bisa bermakna apa? Ini juga bisa bermakna mana, ya. Di jalan mana? Tapi cara pembentukan katanya ini harus dibalik. Harusnya fi syari'in ai. Ya, di jalan apa gitu ya. Tapi kalau untuk kata apa yang seperti ini dia biasanya memang nempel dengan kata. Jadi harus sebelum kata yang sedang kita tanyakan. Ya, misalnya jalan ya. Ayyi syari'in. Ya, fi ayyi syari'in, di jalan apa? Ya, atau misalnya di masjid mana? Bahasa Arabnya berarti fi ayyi masjidin. Di masjid mana? Di sekolah apa? Fi ayyi madrasatin. Di rumah mana? Fi ayyi baitin. Di tempat mana? Fi ayyi makanin, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Tayyib. Oke, kita lanjutkan pada video berikutnya. Tayyib, kita lanjutkan pada nomor 3 yang belum selesai karena waktu yang terlalu panjang. Kita lanjut lagi ya. Fi ayyi syari'in baitukum, ya, di jalan apa rumah kalian, atau di jalan mana rumah kalian. Ini kita sudah terangkan bagaimana cara penulisannya pada video sebelumnya. Kemudian baituna, jangan lupa di sini marfu ya, karena tidak ada yang mempengaruhi. Baituna atau kita sebut dengan mubtada ya. Baituna fis syari'i, ya, rumah kami di jalan alladzi yang amamal mahkamati, yang di, ya, dari yang di depan mahkamah. Mahkamah artinya pengadilan. Taib. Rakam arba'ah, abuna sodiku ammikum. Sodiku ammikum. Jadi kum ini di mana-mana ya, tidak akan berubah menjadi kim atau kam, dia tetap kum. Abuna, ya, sodiku ammikum. Ya, bapak kami adalah sodiku ammikum, ya, adalah teman paman kalian. Jadi bapak kami adalah teman paman kalian. Paham ya maksudnya? Jadi kita yang mengatakan bapak kami adalah teman dari paman kalian ya, supaya ada hubungan gitu ya antara kita dengan kalian. Rakam khamsah, antum mudarrisuna, apakah kalian ya seorang ataukah kalian para guru? La nahnu atibba'u, tidak ya, nahnu kami, atibba'u para dokter. Sittah, antum abnaul mudiri, ya, apakah kalian anak-anaknya pimpinan? La nahnu hafadatuhu, tidak ya, nahnu kami, hafadatuhu. Hafadatu artinya cucu, hu-nya ya, cucunya. Jadi apakah kalian anak-anaknya pimpinan? Tidak ya, kami adalah cucu-cucunya. Rakam sab'ah, rakam sab'ah, sittah, ya, antum abun sab'ah ya, madrasatuna kabiratun wa madrasatukum saghiratun. Sekolah kami besar dan sekolah kalian kecil ya. Wa madrasatukum saghiratun. Jadi ingat di sini kita akan belajar ya tentang domir na sama kum ya, atau antum dan nahnu. Taib. Berikutnya rakam samaniyah ya, rakam samaniyah, lana hadiqatun jamilatun. Lana hadiqatun jamilatun. Kami mempunyai
kebun yang bagus. Fitilkal qaryati. Fitilkal qaryati. Jadi kami mempunyai kebun yang bagus di kampung itu. Ya, fitilkal qaryati. Ya, qaryati di sini kasroh karena ada fi. Rakam 9, akhuna talibun fi kulliyati tibbi. Akhuna saudara kami, talibun, ya, di saudara kami adalah seorang pelajar di kulliyati tibbi, di fakultas kedokteran. Nah, taib. Masih ada 3 nomor lagi, kita lanjut pada video berikutnya. Taib, kita lanjutkan rakam asyarah, ya, pada nomor 10. Rakmu asyaratin. Antum atibba'u, apakah kalian para dokter? Antum, apakah kalian atibba'u, para dokter? Ba'duna atibba'u wa ba'duna muhandisuna. Sebagian kami adalah dokter dan sebagian kami adalah para insinyur. Taib. Rakam 11, nomor 11. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Ya, Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Perhatikan semuanya di sini itu dhammah, ya, semuanya dhammah karena tidak ada yang mempengaruhi. Jadi dia pada bentuk atau pada posisi normal. Allah adalah, jadi cara menerjemahkannya Allahu Rabbun, Allah adalah Tuhan kami, wa Rabbukum, dan Tuhan kalian. Rakam 12, Aina zahabtum. Aina zahabtum ya ikhwanu. Ya, aina artinya mana atau di mana. Tapi kalau disandingkan dengan kata zahabtum, ini akan bermakna kemana, ya, kemana zahabtum, kalian pergi. Ya, kata zahaba artinya dia pergi, kemudian menjadi zahabtum karena perubahan subjek. Zahabtum, ya, subjeknya adalah antum, kalian. Caranya adalah kata zahaba sukunkan huruf terakhir zahab, tambahkan tum menjadi zahabtum, ini bermakna kalian telah pergi. Aina zahabtum ya ikhwanu, ya, kemana kalian pergi wahai saudara-saudara. Kemudian zahabna, ini juga, ya, zahabna tambahkan na di belakang, ini akan berubah menjadi kami. Ya, zahabna ila suqi, ya, kami pergi atau telah pergi ke pasar. Ya. Untuk kata zahabna yang panjang ini hati-hati, ini akan bisa zahabna. Ini akan zahabna ini akan mirip, ya. Hati-hati kalau kita tidak perhatikan dengan benar, maka ini akan kita mau bilang zahabna, harusnya kami akan bermakna zahabna, mereka, ya. Kalau zahabna ini sudah kita ambil pada video-video sebelumnya juga, ya. Zahabna itu untuk yang muannas. Untuk muannas kata zahaba, ya, zahaba untuk yang muannas atau kata kerja untuk yang muannas jamak, ya, muannas yang jamak. Kalau yang di sini, ya, untuk kalian, ya, kalian tentunya jamak, ya, bentuk jamak sama kami, ya, kami atau kita, ya, sama saja dalam bahasa Arab. Zahabna sama zahabtum. Tayyib. Latihan berikutnya kita lanjut pada video berikutnya. Baik, kita lanjut pada latihan yang ketiga, ya. At-tadribus salis atau at-tamrinus salisi. At-tamrinus salisu adifil asma'al atiyata, gabungkan kata-kata berikut ilad dhamair, ya, ke dhamair, ke domir-domir atau kata ganti, ya, kama huwa muwaddahun, seperti yang dijelaskan fil misali, dalam contoh.
Adhifil asma al-atiyata ila dhamairi kama huwa muwaddahun fil mithali. Ana ulangi. Gabungkan ya kata-kata berikut ke domir-domir ya seperti yang dijelaskan dalam contoh. Ya, di sini ada kata-kata ya baitun, kemudian kita gabungkan ke kata kum sama na menjadi baitukum baituna. Itu contohnya ya. Jadi baitun sebuah rumah. Baitukum rumah kalian ya, baituna rumah kami. Baik, berikutnya ini kita akan contohkan semuanya ya. Kita latih semuanya cara menggabungkan kata-kata ini ke domir kum dan na. Kum artinya kalian, na artinya kami. Ammun, ammukum, ammuna. Madarasatun, madarasatukum, madarasatuna. Ya, paman kalian, paman kami. Sekolah kalian, ya sekolah kami, gitu ya. Tapi ini kalimatnya terpisah, ya kalimatnya terpisah. Bukan rumah kalian adalah rumah kami, tidak ya. Ini terpisah kalimatnya. Nah, lugotun, ya. Kemudian di sini menjadi lugotukum, lugotuna, lugotukum, lugotuna. Abun, ya di sini hati-hati, ini salah satu kata dalam bahasa Arab yang kalau menjadi mudhof dia akan muncul huruf wawunya. Ya, silakan dilihat lagi video sebelum-sebelumnya yang kita sudah membahas tentang abun dan akhun. Abun ya, abun menjadi abukum, ya tulisannya menjadi seperti ini. Abukum, abuna, abuna, abukum, abuna. Berikutnya ummun, ummukum, ummuna. Ummukum, ummuna, ibu kalian. Kemudian ummuna, ibu kami. Sodikun ya, sodikun teman, seorang teman. Kemudian kita tambahkan kum menjadi sodikukum. Sodikukum, sodikukum ya, sodikuna. Sodikukum teman kalian, sodikuna teman kami. Ukhtun ya, saudari, seorang saudari. Ukhtukum, ukhtuna. Ukhtukum ya, ukhtukum saudari kalian. Kemudian ukhtuna ya, saudari kami. Dinun, sebuah agama. Dinukum, agama kalian. Dinuna ya, agama kami. Kemudian berikutnya akhun. Ini kita perlu tulis. Akhun itu seperti abun. Dia akan muncul huruf wawunya ketika dia menjadi mudhof. Ingat mudhof ya, bukan mudhofun ilaih, tapi menjadi mudhof. Ketika dia mudhof ya, maka akan muncul huruf wawunya. Akhukum. Kemudian akhuna. Akhuna. Nah, baik, mudah-mudahan ya bisa dilatih sendiri setelah melihat video ini. Baik, kita lanjutkan pada video berikutnya. Baik, kita lanjut pada latihan yang keempat, at-tamrinur rabi'u. Iqra, bacalah. Ya, pada latihan ini kita akan belajar satu bentuk pertanyaan dalam bahasa Arab, yaitu kata ayyu. Ayyu itu bisa bermakna apa? Bisa bermakna mana, bisa, atau juga bisa bermakna berapa. Jadi kata ayu ini dia lebih fleksibel dan cara menerjemahkannya kenapa dia bisa menjadi apa atau mana ya, itu akan sesuaikan dengan kata yang datang setelahnya atau mudhofun ilaihnya. Jadi kata ayu ini tidak berdiri sendiri ya, pasti setelahnya pasti ada kata ayu yaumin, hari apa. Nah di sini jadi bermakna apa? Ayu yaumin hadza, hari apa ini? Bukan apa hari ini ya, bukan apa hari, tapi ini diterjemahkan terbalik. Ayu yaumin, hari apa ini? Ayu yaumin hadza, hadza yaumus sabt, ini hari Sabtu. Ayu syahrin hadza, ya bulan apa ini?
Hada syahru Rajabin. Ini bulan Rajab. Ya. Ayyu kulliyatin hadhihi, perhatikan cara menunjuknya. Ya, kata tunjuknya ini sesuai dengan kata yang datang setelah kata ayyu. Kalau dia muannas, ya, maka kata tunjuknya juga muannas. Ayyu kulliyatin, ayyu mudhaf, kulliyatin, syahrin, yaumin, ini kenapa dia kasroh? Karena ini sebagai mudhafun ilaih. Ya, datang sebagai mudhafun ilaih atau kata yang kedua dari susunan dua kata. Ayyu kulliyatin hadhihi, ya, fakultas apa ini? Jadi sambil nunggu ke fakultas, ya, nunjuknya ke fakultas, makanya dia pakai hadhihi. Ayyu kulliyatin hadhihi, fakultas apa ini? Hadhihi kulliyatut tijarati, ini kuliah bisnis. Ya, ini kuliah bisnis. Tijaro itu bukan berarti ekonomi, ya. Ekonomi itu punya bahasa tersendiri, bahasa Arabnya adalah al-iqtisad. Al-iqtisad, ya, atau iqtisadi, al-iqtisadiyah, ekonomi. Kalau tijaro ini lebih pada bisnis. Perhatikan di atas ayu, ayu masih dhammah karena tidak ada yang mempengaruhi. Perhatikan kalimat berikutnya ada didahului oleh huruf jar, ya, fi ayyi. Kenapa menjadi ayyi? Ya, karena dipengaruhi oleh huruf jar sebelumnya. Fi ayyi madrasatin. Nah, kalau ini bermakna ayyi bermakna mana, ya, bukan apa tapi mana. Fi ayyi madrasatin, di sekolah mana, gitu ya. Karena dia menanyakan tempat, ada kata fi. Fi ayyi madrasatin anta, ya, di sekolah mana kamu? Ana fil madrasatil mutawassitati, saya di sekolah SMP, ya. Mutawassito itu setingkat SMP kalau di Indonesia. Ya, kemudian min termasuk huruf jar. Min ayyi baladin, dari negara mana, atau dari negara apa juga bisa, ya. Fleksibel dia. Kata ayyu ini dia fleksibel, bisa bermakna apa, bisa bermakna mana, ya, bisa bermakna berapa. Min ayyi baladin anta, ya, anti, ya. Bukan anta tapi anti. Min ayyi baladin anti, ya ukhtu, ya, dari negara mana kamu wahai saudari? Ya, ana minal Yunani, ya, saya dari Yunan, ya, dari Yunani. Nah, untuk pertanyaan yang berarti berapa, misalnya fi ayyi daurin. Ya, fi ayyi daurin itu artinya, daur artinya lantai. Jadi di apa lantai, bukan di apa lantai, tapi di lantai apa atau di lantai berapa. Fi ayyi daurin taskun, di lantai berapa kamu tinggal, ya, seperti itu, ya. Jadi itu bisa bermakna berapa, mana, atau apa. Lebih fleksibel dia. Tape. Latihan berikutnya kita lanjut pada video yang berikutnya. Tape. Kita lanjutkan pada at-tamrinul khamisu, latihan yang kelima. Iqra waktub, ya, baca dan tulislah. Ya, baca, latihan membaca dan latihan menulis. Dan ini jangan dianggap remeh, ya, karena setiap pelajaran ada latihan untuk membaca dan menulis, diusahakan untuk dilaksanakan, ya, membaca dan menulisnya supaya terlatih dengan berjalannya waktu. Di sini kita akan membaca nama-nama yang non Arab atau kita sebut dengan al-ajam. Al-ajam. Al-ajam itu artinya non Arab. Ya, al-arabu wal-ajam. Ya, orang Arab itu cuma kenal di bumi ini hanya ada dua. Ya, al-Arab sama al-ajam. Arab sama non Arab. Ya, seperti itu. Nah, nama-nama non Arab, ya, dalam bahasa Arab nanti itu tidak bertanwin. Tidak bertanwin. Nah, contoh di sini kita baca, ya, William, ya, Edward, London, ya, Barisu, Paris, Pakistan, ya, Istanbul, Ibrahim, ya, Ibrahim, Ismail, Ishaqu, Yaqubu, Ayyubu, Sulaimanu, Dawudu, Yunusu, Idrisu, Jibrailu, Mikailu, Fir'aunu. Ini semuanya tidak bertanwin, ya.
dan konsekuensinya adalah nanti kalau yang tidak bertanwin itu tidak menerima kasroh. Makanya dalam Al-Quran coba dilihat, kata Ibrahim dalam Al-Quran tidak ada yang kita lihat berharokat kasroh di akhir, pasti ya hanya ada dhammah atau fathah. Begitupun Ismail ya, dhammah atau fathah. Ya, Ishak begitu, Yakub juga begitu, Ayub ya, Sulaiman, Daud, Yunus ya, ini yang ada dalam Al-Quran. Nah, jadi intinya adalah nama-nama yang al-ajamu non-Arab itu biasanya tidak bertanwin, dan nanti akan ada teori ya pada buku panduan ya, kita akan lihat nanti insya Allah. Baik, kita lanjut pada video yang berikutnya. Baik, nuwasilu, kita lanjut ila tamrinis sadisi, ke latihan yang keenam. Iqra'il mithala thumma gitu ya, thumma hawwilil jumalal atiyata mislahu ya, bacalah contoh kemudian rubahlah kalimat-kalimat berikut seperti contoh. Mislahu, kembali ke kata contoh. Taib, contohnya adalah anta zahabta ilal madrasati, antum zahabtum ya, dirubah jadi dari anta dirubah ke dalam bentuk jamak. Kalau kamu satu orang, kalian berarti lebih dari dua ya, bukan lebih dari satu, tapi lebih dari dua. Untuk dua orang nanti ada kaidah tersendiri. Jadi 3, 4 dan seterusnya itu pakai kata zahabtum. Antum zahabtum ilal madrasati, kalian pergi ke atau kalian telah pergi ke sekolah. Anta kharajta minal fasli ya, kamu keluar dari kelas. Sekarang kalau kalian menjadi antum kharajtum, jadi tidak perlu merubah, tinggal tambahkan mim di belakang menjadi kharajtum. Antum kharajtum minal fasli, kalian keluar dari kelas ya. Anta jalasta fil fasli, kamu duduk di kelas. Maka menjadi antum ya, ditulis lagi di sini kata antum jalastum, tulisannya seperti ini, jalastum ya, antum jalastum fil fasli, kalian ya telah duduk di kelas. Berikutnya, aina zahabta ya akhi ya, kemana kamu pergi wahai saudaraku, maka dirubah menjadi aina ya zahabtum ya, zahabtum ya ikhwani, kemana kalian pergi wahai saudaraku. Kemudian limadza kharajta minal fasli ya waladu, kenapa kamu keluar dari kelas wahai anak ya, wahai anak ya waladu. Kemudian sekarang kita merubah ya, limadza tetap limadza, kemudian kharajta menjadi kharajtum ya, kharajtum. Limadza kharajtum minal fasli, masih sama. Ya waladu berubah menjadi ya auladu ya, wahai anak-anak. Limadza kharajtum minal fasli ya auladu, kenapa kalian keluar dari kelas wahai anak-anak. Nah, tayyib. Baik, ini bisa kita sambung ya. Kita sambung ke dalam sambung ke al-kalimatul jadidatu ya, kata-kata yang baru. Oke, ini kita akan baca sedikit cepat ya. Al-hafidu ibnul ibni au ibnul binti. Al-hafidu itu adalah anak dari anak kita atau anak dari anak kita yang perempuan. Artinya apa? Cucu, hafid ya. Jamaknya hafadatun, cucu-cucu ya, para cucu-cucu. Al-kulliyatu, fakultas, jamaknya kulliyatun ya, fakultas. Kulliyatus syari'atu, fakultas syariah. Kulliyatut tijarati, fakultas bisnis. Kemudian al-akhu, jamaknya ikhwatun atau ikhwanun, itu ada dua jamaknya, artinya saudara ya, saudara. Ahlan wa sahlan wa marhaban, ini ungkapan yang diungkapkan ketika orang bertemu ya. Kalau bahasa kita apa? Selamat datang. Ahlan wa sahlan
wa marhaban ya, lebih lengkap nggak apa-apa. Nasraniyun, di sini ya-nya tasdid. Nasraniyun artinya Nasrani, jamaknya Nasoro ya, Nasoro artinya orang-orang Nasrani. Berikutnya di sini ada kuliah, kuliatul tibbi ya, fakultas kedokteran, kuliatul handasati, fakultas teknik, al mahkamatu, mahkamah artinya pengadilan. Kemudian di sini ada kata al Yunanu, Yunan artinya negara Yunani, al baladu ya, bisa negeri atau negara ya. Jamaknya biladun ya, negara-negara atau negeri-negeri. Nah, baik. Kita lanjut pada panduan insya Allah. Baik. Kita lanjut pada video berikutnya. Baik. Sekarang kita ke buku panduan ya, min ad-darsir rabi'a asyar, dari pelajaran yang ke-14 ini. Baik. Ya, pelajaran 14. Dalam bagian ini kita mempelajari yang berikut. Ya, poin 1, ingat ya, dalam buku panduan ini ada teori-teori atau rangkuman-rangkuman teori yang sudah kita ambil pada buku bahasa Arabnya ya, pada latihan-latihan yang dalam bahasa Arab. Baik. Wahid ya, nomor 1, jamak dari anta adalah antum ya, contoh ya, siapa kalian, man antum. Begitupun untuk kepemilikan ya, yang tadinya ka, baituka, kemudian kalau jamaknya adalah kum ya, baitukum. Contoh, aina baitukum ya ikhwanu, ya di mana rumah kalian wahai saudara-saudaraku. Oke, ini mudah-mudahan mudah ya. Berikutnya ini sebagai murojaah ya, atau pengulangan teori-teori yang ada dalam buku bahasa Arabnya. Bentuk jamak dari ana, saya ya, adalah nahnu, kami. Ya, saya itu satu orang, orang pertama, kami itu orang pertama juga, tapi bentuknya bentuk jamak ya, banyak. Seperti anak ya, jamaknya nahnu. Ya, anak jamaknya nahnu, berlaku untuk maskulin dan feminim. Contoh, nahnu muslimun ya, kami adalah orang-orang muslim. Nahnu muslimatun, sama, kami adalah orang-orang muslim, tapi yang berbicara ini perempuan. Nah, orang-orang muslimah gitu ya, kami adalah muslimah, para muslimah. Kemudian kita telah belajar baiti ya, berarti rumahku. Sekarang kita belajar rumah kami atau rumah kita ya. Rumah kami atau rumah kita itu bahasa Arabnya ya adalah baituna ya, baituna. Nah, yang di akhir ini bermakna kami atau kepemilikan kami. Allah adalah Tuhan kami, Allahu Rabbuna. Islam adalah agama kami, al-Islamu dinuna. Ya, seperti itu. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabi kami ya, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna. Tayyib. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Rakam thalathah ya, jadi tidak ada hal baru di sini, kita mengulang dan rangkuman daripada teori. Zahabta berarti kamu telah pergi. Sedangkan zahabutum berarti kalian telah pergi ya. Tak menjadi tum. Ini akan berubah makna daripada subjeknya atau pelakunya. Contoh ya, kemana kalian pergi wahai anak-anakku ya, aina zahabutum ya abnai ya auladi ya. Nah, rakam arba'ah ya, nomor 4, zahabtu ya berarti saya telah pergi. Kalau zahabta kamu, kamunya kamu laki-laki ya. Kemudian tu saya, di sini tidak melihat laki-laki maupun perempuan, sama, zahabtu saya telah pergi. Dan kami telah pergi itu zahabna ya, panjang. Kalau tu saya, na kami. Perhatikan, mereka telah pergi untuk perempuan adalah zahabna. Ini yang kita sudah bahas pada video sebelumnya. Ya, hati-hati dengan kata zahabna pendek sama zahabna yang panjang. Ya, karena zahabna yang pendek ini untuk mereka telah pergi ya, tapi untuk perempuan. Jadi akan salah informasi, yang tadinya kita mau bilang kami telah pergi tapi kita pendekin zahabna, maka menjadi mereka telah pergi ya, bukan kami telah pergi. Perbedaan antara ya keduanya adalah zahabna, dalam zahabna adalah a ya, terakhir pendek, sedangkan zahabna ya panjang. Tayyib. Baik, kita akan lanjut pada video berikutnya.
Baik, kita lanjutkan pada rakam khamsah ya, pada poin yang kelima. Ya, poin yang kelima, poin keempat selesai. Ya. Poin kelima, kita telah mempelajari bahwa nama wanita tidak memiliki tanwin. Ya, contohnya Khadijatu, Maryamu, Aminatu, Aisyatu, ya, Zainabu, ya, tidak bertanwin. Sekarang kita mempelajari bahwa nama-nama selain dari nama Arab atau kita sebut dengan al-ajam, ajam itu artinya non-Arab, juga tidak memiliki tanwin. Contoh ya, William, Hitleru, Hitler, Londonu, London, ya, Pakistan, Pakistanu, Pakistan. Ya, ini nama-nama non-Arab, ya, bukan berasal dari Arab atau tidak masuk dalam pola-pola pembentukan kata dalam bahasa Arab, maka dia tidak bertanwin. Ya. Nama sebagian besar para nabi adalah non-Arab. Ya, adalah, dan oleh karena itu tidak memiliki tanwin. Ya, ini kita sudah bahas pada video sebelumnya. Ya, Adamu, Ibrahimu, Ishaku, Ismailu, Yakubu, ya. Ini rata-rata tidak bertanwin. Yusufu, ya. Akan tetapi jika nama non Arab ya hanya memiliki 3 huruf dan maskulin, ya, maka ia memiliki tanwin. Contoh kholun, khol, ya, ada namanya khol. Kemudian Jurjun, George, ya, Lutun, Nuhun. Ya, kalau bisa kita tambahkan kaidahnya sebenarnya tidak hanya 3 huruf, ya, tetapi benar dia 3 huruf, tapi tengahnya harus sukun. Kalau tengahnya sukun, ya, maka ini akan bertanwin. Nah, jadi nama non Arab, ya, itu pada umumnya tidak bertanwin. Tetapi kalau dia terdiri dari 3 huruf, ya, tengahnya sukun, ini dia akan bertanwin. Tip rakam sittah nomor 6, kita telah belajar bahwa mudhof adalah ma'rifah karena posisinya. Maka ketika mudhof memiliki adjektif, maka adjektif kata sifat tersebut harus berbentuk ma'rifah. Contoh, ya, rumah baru sang imam, baitu al-imami al-jadidu. Oke, di sini kita akan jelaskan ya. Jelaskan yang mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Oke. Jadi seperti ini. Kata baitun ya, pada awalnya ini adalah nakiroh. Nakiroh artinya bertanwin. Kalau kita mau sifati dia rumah yang baru berarti baitun. Ya, baitun jadi dunia. Ini penjelasannya begini ya, urutan penjelasannya seperti ini. Baitun jadi dunia, rumah yang baru. Sekarang kalau kita bilang ya rumahnya si imam, ya rumahnya si imam itu, imamnya sudah pakai alif lam, ya, baitul imami, maka kata baitu di sini bukan menakiroh lagi, tapi sudah menjadi ma'arifah. Ya, kenapa menjadi ma'arifah? Karena dia diidofahkan atau digabungkan ke kata yang ma'rifah. Kalau digabungkan kata yang ma'rifah, maka dia ikut ma'rifah. Otomatis kata jadidun tadi harus dalam bentuk ma'rifah juga. Maka menjadi al-jadidu. Kenapa bukan al-jadidi? Kalau al-jadidi nanti ikut yang ini. Kalau ikut yang ini, maka imamnya yang baru, bukan rumahnya yang baru. Tapi kalau kita maksud rumahnya yang baru, maka kita bilang baitul imami al-jadidu, rumah barunya si imam. Tapi kalau imamnya yang baru, kita bilang baitul imami ya al-jadidi, ya, rumah si imam yang baru. Ya, bukan rumah baru si imam, tapi rumah si imam yang baru. Jadi si imam yang baru itu punya rumah. Ya, bahasa Arabnya baitul imamil jadidi. Kenapa? Ya, karena kita sudah ketahui bahwa na'at atau sifat itu dia mengikuti dari segi i'rab, ya. I'rab itu maksudnya dari segi harokatnya. Tayyib. Kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Baik. Kita lanjut
Ya, jadi pada video sebelumnya ini kita sudah bahas ya Baitul Imamil Jadidu, ya, rumah baru sang imam, rumah baru. Jadi Al-Jadidu ini adalah sifat dari Al-Bait, berarti rumah baru. Cara menerjemahkannya gitu ya, rumah baru si imam. Tapi kalau kita lihat Al-Jadidi berarti imamnya yang baru ya. Rumah sang imam yang baru. Jadi yang baru siapa? Yang baru si imam. Ya. Dia punya rumah namanya Baitul Imamil Jadidi. Baik, kita lanjut pada rakam sab'ah ya, nomor 7. Ayyu ya. Atau kalau dia tidak ada idhofah maka kita bilang ayyun ya. Apa atau yang mana, atau bisa bermakna berapa ya, ini tambahan dari ana, digunakan sebagai mudhaf ya. Contoh ayyu baitin hada, rumah yang mana ini atau rumah apa ini. Ayyu talibin kharaja ya, pelajar yang mana yang keluar, bisa ya ayyu talibin kharaj ya, ayyuhuma ahsan ya. Kadang biasanya pertanyaan ayyuhuma ahsan ya, mana di antara dua yang bagus, ayyuhuma ahsan. Ketika diikuti oleh kata depan ya, maka dia berubah menjadi majrur. Contoh ya, min ayyi baladin anta ya, dari negeri mana asalmu. Fi ayyi faslin jalasta ya, di kelas apa atau di kelas mana engkau duduk. Di kelas mana, dari negara mana. Cara menerjemahkannya dibalik ya. Ini butuh latihan ya, pengulangan bisa akan jadi otomatis. Baik. Juga ya dapat menduduki posisi mansub. Contoh ayya lugotin tuhibbu, bahasa apa yang engkau sukai. Ini dalam pelajaran buku bahasa Arabnya tidak ada ya, tapi di sini tambahan dalam buku panduan ya, tapi kita jelaskan. Kenapa dia menjadi ayya atau mansub ya? Mansub itu ditandai dengan fathah. Kenapa dia menjadi ayya? Asli kalimatnya adalah tuhibbu. Jadi tuhibbu itu di depan ya, ayya lugotin ya. Kenapa tin? Karena dia sebagai mudhafun ilaih. Perhatikan kata tuhibbu itu kata kerja, artinya kamu suka. Nah, kata suka ya, ini butuh objeknya adalah kata ayya, dan objek dalam bahasa Arab itu berharokat fathah. Tuhibbu ayya lugoh, kamu suka bahasa apa, dibaliknya bahasa apa yang kamu suka ya. Kenapa ditaruh di depan? Karena bentuknya pertanyaan ya. Bentuk pertanyaan itu selalu akan ada di depan ya, dia lebih berhak untuk berada di depan. Tayyib, ayya lugatin tuhib, kita ganti misalnya ayya kitabin taqra ya, buku apa yang kamu baca ya. Misalnya ayya ta'amin ta'kul ya, makanan apa yang kamu makan, dan seterusnya ya. Ini akan menjadi mansub karena kata kerja yang sebelumnya yang dipindahkan ke belakang. Baik, ini di sini ada latihan ya. Ini yang bahasa Indonesianya dalam bahasa Arab, dalam buku bahasa Arabnya. Kemudian ini kosakata, silakan dibaca ya, dihafalkan. Taib. Sampai jumpa pada pelajaran yang ke-15 ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.